Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya sendiri atas nama Anindita, kemudian ada Dwi Yastika Sari Dejamadika dan Tasya Pramudita. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review kami, yaitu review buku yang berjudul Launch Strategies and New Product Success yang ditulis oleh Susan Hart dan Nicholas Zokas. Adapun isi dari review kami yaitu yang pertama, kesuksesan dan kegagalan produk baru menentukan keunggulan produk tersebut. Keunikan atau keunggulan kompetitif adalah salah satunya pertimbangan paling penting untuk produk baru produk. Yang kedua, ada keunikan dan keunggulan kompetitif ditentukan di mata pelanggan. Persepsi pelangganlah yang menentukan keberhasilan inovasi. Terus yang ketiga, untuk lebih memahami peluncuran produk baru, seseorang mendekatinya sebagai bagian integral dari proses NPSD serta koleksi kegiatan dengan hubungan yang signifikan dengan keseluruhan postur strategis perusahaan. Yang keempat, persyaratan utama untuk sukses di NPSD adalah rencana peluncuran pasar dimulai sejak dini proses pengembangan produk baru. Yang kelima, agar rencana peluncuran dapat dilaksanakan, seseorang perlu mengumpulkan pasar yang signifikan, kompetitif, dan intelijen lingkungan umum. Yang keenam, tingkat investasi meningkat secara dramatis seiring dengan pembelian produk yang diperlukan dan peralatan untuk menghasilkan produk dibuat inventaris yang cukup untuk merespon untuk meminta awal diadakan dan upaya periklanan, promosi, dan penjualan implementasikan. Yang ketujuh, PIK merupakan langkah penting dalam pengembangan pendekatan strategis untuk NPSD, sebagaimana diuraikan beberapa pertimbangan penting yaitu yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang kedelapan, menunjukkan bahwa perusahaan konsumen sering meluncurkan perbaikan incremental yang digerakkan oleh pasar, sementara produk baru perusahaan industri lebih sering inovatif dan dirancang dengan tujuan peningkatan kinerja atau penguraian biaya. Selanjutnya, dalam industri kimia misalnya Cooper dan Kleinschmidt 1993 menemukan hal itu. Produk yang diperkenalkan pada tahap perkenalan dari siklus hidup pasar produk mengalami tingkat kegagalan yang sangat tinggi, sedangkan produk memasuki pasar di fase pertumbuhan awal memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dari rata-rata. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Silahkan. Baik, yang ke-10, yang mendasari strategi ini adalah pilihan mendasar antara mencoba menjual produk baru untuk semua orang, pemasaran yang tidak terdiferensiasi, dan menargetkan produk kepada sekelompok pelanggan tertentu yang dirasakan memiliki kecenderungan terhadap produk tersebut. Selanjutnya, keunggulan produk didefinisikan sebagai hasil dari proses produk baru yang terdiri dari tingkat manfaat unik yang sebelumnya tidak tersedia, sejauh mana kebutuhan pelanggan terpuaskan dengan lebih baik, kualitas relatif dan inovasi produk, dan sejauh mana produk baru memecahkan masalah pelanggan dengan lebih baik. Selanjutnya, studi penelitian Hatling dari Hart menemukan bahwa peluncuran produk dengan tingkat keuntungan yang tinggi berbeda dalam banyak hal dari peluncuran produk dengan tingkat keunggulan yang lebih rendah.
Selanjutnya, jika tingkat kebaruan yang tinggi terlibat tingkat resistensi yang lebih tinggi terhadap perubahan dapat terjadi diantisipasi, dan biasanya peningkatan permintaan yang lambat dari waktu ke waktu sebagai potensi pelanggan mempelajari keberadaan produk dan beralih ke produk yang sebelumnya disukai produk yang menjadi penggantinya. Elemen kunci dari strategi produk yang telah terbukti mempengaruhi produk baru kinerja meliputi tingkat kebaruan, disebut juga kebaruan atau inovasi dari keunggulan produk. Selanjutnya, sedangkan produk dengan keunggulan rendah cenderung menggunakan promosi pelanggan dan baru distributor lebih sering. Selanjutnya, faktor pengganti adalah faktor yang menyiratkan keunggulan produk baru, produk incumbent tanpa menyebutkan alasannya, menggunakan sejumlah perangkat tersebut sebagai dukungan pengalaman produsen dan keturunan. Selanjutnya, jika klarifikasi produk dikaitkan dengan posisi produk dengan hormat produk lain yang ditawarkan oleh perusahaan, maka nama merek dapat digunakan untuk mengkomunikasikan hubungan ini. Selanjutnya, harga produk baru pada saat diluncurkan merupakan elemen integral dalam daya tariknya atau kurangnya daya tarik ini. Selanjutnya, penetapan harga untuk produk baru tidak hanya melibatkan harga peluncuran dengan produk barunya diskon tertanam dan perangkat promosi, tetapi meluas ke pilihan antara skimming dan penetrasi yang pada dasarnya merupakan pihak jangka panjang. Banyak promosi perdagangan ditunjukkan untuk meyakinkan distributor untuk menyimpan produk dan mendapatkan dukungan mereka dalam hal upaya penjualan mereka sendiri untuk produk baru selama dan setelah periode peluncuran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudari Dwi Astikasari, yaitu suatu produk dapat memperoleh keuntungan dari distribusi yang luas jika ditujukan untuk pasar massal, sedangkan distribusi selektif atau eksklusif akan lebih sesuai untuk produk yang sedang diproduksi, ditujukan untuk segmen pasar yang terdiferensiasi atau ceruk. Secara umum, diakui bahwa tugas mempromosikan produk melalui saluran distribusi adalah salah satu yang membutuhkan manajemen yang cermat. Distributor harus menyetujui peran mereka. Promosi diartikan sebagai segala macam komunikasi pemasaran yang meliputi pertimbangan sejauh mana komunikasi bersifat individual atau massal. Penjualan teknik promosi dan periklanan. Komunikasi pribadi melibatkan kontrak langsung orang ke orang dan dapat berupa pembeli atau dimulai oleh penjual, bersikap formal atau informal. Komunikasi impersonal melibatkan penggunaan salah satu media cetak, penyiaran, internet, dan sebagainya, dan merupakan provinsi utama periklanan. Kemudian, pengaruh promosi pada peluncuran penjualan sering dipandang sebagai jangka pendek dengan hasil bahwa promosi dianggap mengubah waktu, tetapi bukan volume penjualan. Jadi itulah tadi hasil review kami dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.